Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan menghadirkan beberapa informasi yang sangat mengejutkan terkait tentang sistem perpolitikan di bangsa ini. Yang pertama, tiba-tiba KPK menggeledah kantor dari kuasa hukum Hasto Kristianto yang notabene juga sebagai ex-jubir KPK karena disinyalir terlibat dalam kasus pencucian uang. Waduh, luar biasa juga ini kuasa hukum Hasto Kristianto. Dan juga ada informasi datang dari Rocky Gerung, di mana Rocky Gerung telah mengikuti pemeriksaan di Barreskrim Polri buntut dari kalimatnya yang menghina Bapak Presiden. Dan yang terakhir, tiba-tiba ada teror kiriman bangkai kepala babi ke kantor Tempo, bocor halus Tempo ya. Ada apa sebenarnya ini? Kok bisa bocor halus Tempo dikirimi bangkai kepala babi? Nah, tak perlu panjang lebar seperti apa videonya, kita simak berikut ini. Mantan jubir KPK digeledah KPK. Waduh, waduh, waduh. Mantan jubir KPK digeledah KPK. Detik-detik KPK geledah kantor ex-jubir KPK Febri Ardiansyah. Pak, dikit Pak. Pak terkait kasus SDM Pak. Kok bisa ya? Padahal dia ex penyidik KPK, ex jubir KPK. Tapi kok gitu? Aduh, ada juga sih. Tapi judulnya lumayan menarik. KPK adalah ternak banteng. Ini terbukti, ini fakta. Pantas waktu Banteng berkuasa, KPK tidak ada menangkap korupsi, apalagi dari partai PDIP. Sama sekali tak tersentuh KPK. Ternyata KPK adalah pegangan ataupun bawahan dan anteknya PDIP. Ini terbukti. Mantan KPK mendukung Hasto Kristianto, menjadi pengacaranya Hasto Kristianto. Terbukti KPK selama ini diintervensi oleh PDIP. Rocky Gerung selesai menjalani pemeriksaan lanjutan di Barreskrim Polri pada Rabu malam. Dalam pemeriksaan lanjutan kemarin, Rocky diperiksa penyidik selama 9 jam. Saat keluar dari gedung Barreskrim, Rocky bersama tim kuasa hukum Haris Azhar disambut oleh para pendukungnya. Menurut Rocky, selama pemeriksaan oleh penyidik terdapat 70 pertanyaan. Poin materi yang diajukan penyidik kepada Rocky Gerung seputar ucapan kritiknya dalam isu IKN dan juga Omnibus Law. Saya katakan, saya memanfaatkan hasil-hasil riset, terutama yang bersifat mengkritik, yang memuji ya bagian yang lain tuan. Jadi bagian itu yang saya terangkan, riset LBH, riset Walfi. Jadi saya dasarkan argumen saya, bahwa saya di dalam peristiwa itu saya memberi dua hal. Pertama, semangat perjuangan buruh. Yang kedua, peralatan konseptual untuk bertengkar dengan kekuasaan di dalam dua bidang itu, IKN dan Omnibus Law, itu aja. Keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Dan saya kira beliau sendiri sudah sadar ya, dan beliau sudah minta maaf. Tapi saya katakan tidak benar itu. Kiriman kepala babi ini dinilai, terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat Kantor saya lihat dari Kepresidenan Hasan Nasbi respon soal teror kepala babi kepada jurnalis. sama karena dia nggak terancam kan? Buktinya dia Dimasak aja. kirimin daging babi. Tapi artinya sikap Enak kali ya. ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa itu problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu benaran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap ada yang dihalang-halangi bikin berita kan? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Itu artinya
kebebasan pers kita? Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak ada. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang ditekan. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita? Boleh kan? Masih boleh siaran bocor halus kan? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak Tetap boleh. Pemerintah itu hanya berusaha meluruskan kalau di medianya salah paham, kita luruskan. Kalau salah nulis statement, kita luruskan. Sisanya kan nggak ada tindakan apa-apa dari itu. Kalaupun ada yang merasa dirugikan, lapor ke Dewan Pers. Kan undang-undangnya sudah jelas. Jadi saya rasa nggak usah Kantor Tempo dikirimin bangkai kepala babi. Kiriman itu dikemas dalam paket kotak yang ditujukan spesifik kepada Francisca Christy Rosana atau Cica pada 19 Maret lalu. Cica adalah wartawan Desk Politik Tempo dan host senior Bocor Alus Politik. Saat paket itu diterima, Cica berada di luar kantor buat liputan. Paket itu baru dibuka esok hari pada 20 Maret. Hussein, salah satu rekan Cica, membantu membuka kardus itu. Saat membuka kardus itu, bau busuk udah langsung menyebar. Mereka langsung putusin membuka seluruh kardus di luar gedung. Setelah terbuka, isinya bangkai kepala babi dengan 2 telinga terpotong. Pengiriman kepala babi ini dianggap punya makna tertentu. Dalam beberapa kepercayaan, kepala babi biasa digunakan dalam ritual pengantaran roh ke alam lain. Kalau dikirim ke seseorang, itu bisa diartikan sebagai ancaman kekerasan, kutukan, ilmu hitam, hingga kematian. Jadi kiriman itu bisa ditafsirkan giliran lo selanjutnya. Pimpinan redaksi Tempo, Setri Yasra, langsung angkat suara. Menurutnya, ini bukan sekedar ancaman personal buat Cica, tapi lebih ke upaya membungkam kebebasan pers. Padahal katanya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, jurnalis harusnya bisa bekerja tanpa takut diintimidasi. Ini bukan kali pertama jurnalis Tempo kena teror. Sebelumnya, Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran, yang juga host podcast Bocor Alus Politik bareng Cica, juga pernah diteror. Mobilnya 2 kali dilemparin batu sampai kacanya pecah pada Agustus 2024 lalu. Saat ini Tempo mutusin buat melindungi Cica dan Hussein dengan gak biarin mereka bekerja sendirian dan harus selalu ditemani. Tempo juga udah laporin kasus ini ke polisi. Masalahnya, laporan tentang teror Hussein sebelumnya belum ada perkembangan. Tempo khawatir laporan soal teror yang menimpa Cica juga bakal bernasib sama. Intimidasi pada Tempo ini menuai tanggapan dari berbagai pihak. Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Erik Tanjung menegaskan, ini bukan cuma masalah buat Tempo atau Cica, tapi juga masalah buat demokrasi di Indonesia dengan cara membatasi kebebasan pers secara keseluruhan. KKJ bahkan terang-terangan menantang Presiden Prabowo Subianto. KKJ ingin tahu apakah pemerintahannya benar-benar pro kebebasan pers atau justru sebaliknya. Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum Irfan Kamil menekankan pentingnya perlindungan jurnalis. Menurutnya, kalau aparat nggak serius menangani kasus ini, berarti negara gagal menjamin kebebasan pers. Hal senada juga disampaikan Dewan Pers dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Mereka mendesak pemerintah dan kepolisian buat segera mengusut dalang di balik aksi ini. Apalagi dalam 5 tahun terakhir, kekerasan terhadap jurnalis makin sering terjadi. Di media sosial juga beredar poster dukungan dari netizen kepada Tempo. Saya bersama Tempo, lawan #teror kepala babi. Bunyi poster itu dengan background para wartawan Tempo. Memang belum jelas ya siapa sih dalang dibalik teror terhadap Hussein dan Cica. Tapi melihat teror yang semula menimpa Hussein dan belakangan menimpa Cica, muncul spekulasi bahwa teror itu bukan peristiwa insidental, tapi peristiwa itu dianggap terpola dan sistematis. Pemerintah pusat dan kepolisian harus segera bertindak menangani 2 kasus teror itu. Ini penting untuk mematahkan pandangan yang menganggap pemerintah pusat dan kepolisian gak peduli dengan teror yang menimpa wartawan dan media massa. Juga untuk memberikan jaminan bagi wartawan dan media massa bisa bekerja dengan bebas dan tanpa diintimidasi sebagaimana amanat Undang-Undang Pers. Media massa adalah salah satu pilar demokrasi. Membiarkan wartawan dan media massa nggak bisa mengungkap kebenaran karena adanya intimidasi berarti membiarkan demokrasi runtuh. Yuk, lawan pembungkaman kebebasan pers. Saya termasuk yang tidak setuju dengan Mas Hasto ketika membawa case pribadi untuk kemudian seolah itu persoalan institusi.
Kan gitu kira-kira ya. Abang melihat itu? Iya, kita harus bisa pisahkan, dan saya tidak setuju dalam kasus seperti itu gitu. Kalau dibawa ke institusi selalu membela partai, membela Ibu Mega, ya kita harus lihat dulu. Tunggu dulu kawan, ya kan? Gitu. Nah. Jadi makanya ketika ada yang mengatakan agak menjauhkan sedikit Ibu Mega dari Mas Hasto, itu mungkin juga cara yang baik untuk bisa dengar both sides. Oh, jadi Bu Mega selama ini nggak both side dong menurut Bang Don? Orang-orang dekat itu bicara seperti itu gitu. Enak senior ini Karena saya telepon bicara dengan 3 atau 4 orang di sekitar itu, jawabannya kayak begitu gitu. Netizen Rocky Gerung menyangkal bahwa dia sudah menghina Prabowo. Dia hanya mengatakan bahwa Presiden ke-8. Tapi sambungan dari kalimat dia, ya, menyebutkan Prabowo dan Putra Wakanda. Putra Wakanda. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti itu ada Prabowo, Anda bayangkan di situ kalau ada Putra misalnya di Wakanda. belakang saya ada foto Rocky Gerung, Artinya, bisa mual saya setiap ini hari. kalimat bersambung dan memang Presiden ke-8 ya pasti Prabowo. Siapa lagi? Nah, kalau ini disangkal, ya nggak bisa. Jadi menurut saya penerapan daripada Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita bohong. Rocky Gerung terancam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait menyiarkan berita atau kabar bohong dengan ancaman 10 tahun penjara. Penghinaan dan pasal-pasal lainnya itu harus diterapkan, dan kami masyarakat sungguh berharap bahwa seorang Rocky Gerung ini harus dipenjara, harus dihukum, karena kita perlu memberikan contoh. Nah, tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu. Jadi saya akan terus menjadi pengkritik itu. Saya kira itu poinnya ya. Ya, di era pemerintahan Prabowo ini harus ada contoh untuk Rocky Gerung yang lain begitu. Penting itu. Kita tahu beberapa tahun Harus yang ada lalu efek jerah dan ketika juga seorang peringatan buat presiden Rocky Gerung yang lainnya bernama Presiden Jokowi dibully, difitnah, diejek, Pak Jokowi tidak merespon. Karena Pak Jokowi berpikir untuk apa merespon? Lebih baik menganggapnya tidak ada apa-apa. Tetapi kita jujur saja sebagai orang yang menjadi pendukung Pak Jokowi, kita geram, kita marah. Ya, presiden kita dihina. Dan tidak ada tindakan dari kepolisian. Apakah ini memang sengaja dicegah oleh seorang Jokowi? Saya tidak tahu. Tetapi di pemerintahan Prabowo, ketegasan itu harus menjadi bagian daripada sikap seorang Presiden Prabowo. Tidak bisa lagi mentolerir. Kita melihat seorang Rocky Gerung sudah minta maaf. Saya minta maaf karena menimbulkan kegaduhan. Ya silakan aja, minta maaf sih minta maaf. Tapi pasal-pasal mengenai penghinaan, penyebaran berita bohong, ya, penyebaran kebencian itu harus diterapkan dan harus dihukum. Ya, Pak Rocky, minta maaf sih kita terimalah, tapi hukuman kan harus tetap jalan, begitu. Dan toh kita melihat bahwa Anda tidak pernah menyesal,
Ya, dan ini menjadi catatan penting bagi penegak hukum, terutama kepolisian, bahwa seorang Rocky Gerung itu memang sangat arogan dan sangat menyepelekan hukum. Dia bermain dengan kata-katanya, dengan bersilat lidahnya, ya. Dan ya, silakan saja. Seperti Pak Muldoko bilang, orang yang pinter, ya, tapi nggak punya akal dan perasaan, yaitu sama juga dengan robot. Dan biasanya robot dikendalikan orang. Jadi kalau kita melihat bagaimana dia berbicara, oh ternyata di sebelahnya ada kelompok elit baju merah. Oh, Karena saya dikompori oleh mahasiswa, bukan saya ngompori mahasiswa. Dan mahasiswa mempraktekkan prinsip the philosophy of walk the talk. Jadi walk the talk artinya turun ke jalan, yang omong-omong doang tuh. Dedi, ada beberapa dedi di Jakarta, tapi cuma ada satu dedi yang very ready. Ya. Pantas. Ya, dia menjadi bagian daripada kelompok haters. Nah, dengan satu kata saya bisa katakan Rocky Gerung harus ditangkap dan dipenjarakan. Ancaman maksimalnya 10 tahun. Saya berharap minimal 5 tahun. Seorang Rocky Gerung harus dipenjara. Dia harus merasakan bagaimana ya mulutmu adalah harimaumu dan kau harus menerima akibatnya. Itu saja harapan kami, bapak-bapak penegak hukum. Ya, saya sungguh keberatan kalau presiden saya Prabowo dan mantan presiden saya Pak Jokowi dihina, dibully, difitnah, dibuat hoak. Orang-orang ini harus diperiksa, ya, karena bukti daripada video, ya, rekam digital itu sudah jelas, tidak perlu lagi ragu-ragu. Tangkap, penjarakan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya kira informasi ini memang sangat menarik dan justru akan menjadi pelajaran bagi rakyat Nusantara, rakyat Indonesia, khusus bagi saya pribadi. Karena informasi pertama terkait tentang penggeledahan kantor ex jubir KPK yang juga sebagai kuasa hukum Hasto Kristianto ini di luar dugaan, di luar nalar. Kok bisa ex jubir KPK yang kita paham bahwa seharusnya mereka ini orang-orang bersih, tiba-tiba terlibat kasus pencucian uang. Dan juga terkait tentang pemeriksaan Barreskrim Polri terhadap Rocky Gerung. Jadi memang sangat wajar ketika Rocky Gerung ini ditangkap, dipenjarakan supaya ini menjadi efek jerah bagi Rocky Gerung dan juga menjadi sebuah pelajaran bagi Rocky Gerung lainnya yang selalu mengaku dirinya aktivis, mengaku dirinya akademisi, mengaku dirinya kritikus, akan tetapi setiap ucapan-ucapan yang disampaikannya itu sangat tidak bermoral, sangat menjijikan karena senantiasa mengeluarkan kata-kata hinaan, cacian, dan bahkan terkadang juga mengeluarkan kalimat yang sangat kotor. Jadi memang haruslah diberikan efek jerah terhadap Rocky Gerung itu sendiri. Dan informasi terakhir terkait tentang adanya teror kepala babi yang kemudian dikirim ke kantor Tempo. Ada apa sebenarnya? Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sama-sama sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.